Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Namanya surga itu tentu berbeda dengan alam dunia ini. Kita tidak akan bisa membandingkan antara keindahan surga dengan keindahan alam dunia ini. Kita terkadang begitu terpesona ya melihat keindahan alam dunia ini, pantainya, gunungnya, lembahnya. Kita kagum. Padahal itu belum ada seberapa, belum ada seujung kuku pun dibanding dengan keindahan surga. Dan di surga itu banyak terdapat istana-istana ya. Dan tentu beda antara istana yang ada di surga dengan istana di dunia ini tentu berbeda. Namanya sama, tapi tentu wujudnya akan berbeda. Karena apa? Istana dunia manusia yang bikin. Istana surga Allah yang menciptakan. Pasti akan jauh berbeda antara ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Dan di dalam istana ini akan terdapatlah kamar-kamar ya. Kamar yang begitu luas, yang begitu harum baunya. Terdapat dipan-dipan yang begitu empuk. Tentu jangan pernah kita bandingkan antara kamar-kamar istana surga dengan kamar-kamar yang ada di dunia ini. Semewah-mewahnya kamar hotel yang ada di dunia ini, atau mungkin semewah-mewahnya kamar istana yang ada di dunia ini pun tidak seujung kuku pun jika dibanding dengan kamar-kamar yang ada di istana surga. Bapak Ibu tentu pengen ya bisa nanti masuk ke dalam kamar-kamar surga. Pengen ya? Ya siapa orangnya ya? Jangankan kita orang yang insya Allah melaksanakan ibadahnya rutin. Orang yang gak suka ibadah pun pasti kalau ditanya nanti di akhirat pengen surga apa neraka, pasti pengen surga. Nah, ada satu dialog yang menarik nih yang perlu kita cermati ini tentang kamar-kamar surga. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan para sahabat, ketika Nabi menceritakan hal ihwal tentang kamar-kamar yang ada di istana surga. Nabi menceritakan bahwa di kamar surga itu terdapat berbagai macam intan emas permata, piala-piala, dipannya pun tinggi, empuk dan wangi. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu indahnya kamar-kamar surga, adakah orang-orang khusus yang nanti akan masuk ke dalamnya? Adakah orang-orang khusus yang nanti akan menjadi penghuni kamar-kamar surga? Untuk siapakah kamar-kamar surga itu ya Rasulullah? Liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa semua itu?" Dan Nabi ada orang-orang khusus yang nanti oleh Allah akan ditempatkan di kamar-kamar istana surga. Ada 4 kata Nabi. Ada 4 jenis golongan manusia yang nanti akan mendapatkan kamar-kamar surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang yang nanti akan menjadi penghuni kamar-kamar surga. Amin. Liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar surga itu? Adakah orang-orang khusus? Ada kata Nabi. Pertama kata Nabi, orang yang nanti akan menjadi penghuni kamar-kamar surga atau bal kalam. Pertama, orang yang bisa menata ucapannya. Orang yang bisa menjaga lidahnya. Orang yang bisa mengatur perkataannya, orang yang bisa memperindah ucapannya kepada orang lain, sehingga orang yang mendengar ucapannya akan merasakan sejuk. Ini yang pertama. Atau bal kalam,
Orang yang pandai menjaga kalam ucapan. Bapak Ibu sanggup ya? Menjaga lidah ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Terus terang saja ya, bukan pekerjaan yang ringan. Sulit bagi kita bagaimana kita mengatur ucapan kita. Tapi inilah syarat pertama ingin mendapatkan kamar-kamar surga. Orang yang pandai menjaga lidah, menjaga ucapan sehingga lidahnya tidak menyakitkan orang. Orang berkata bahwa setajam-tajamnya pedang, kalau dia melukai badan pasti ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang melukai hati orang biasanya akan sulit untuk sembuh. Ya. Lidah ini memang tidak bertulang, Bapak Ibu ya, tidak bertulang. Tapi lidah yang tidak bertulang ini lebih tajam dari pedang. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh katanya. Tapi kalau lidah yang melukai hati seseorang, itu jangankan satu hari, mungkin dalam waktu yang lama kita akan masih terasa sakitnya. Ya. Kalau badan kita kegores pedang ya, kegores pedang, luka sih luka sampai berdarah barangkali mungkin ya, pedangnya tajam misalkan samurai lah katakan. Tergores oleh samurai sampai berdarah. Tapi kan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa sembuh, kering kembali. Tapi kalau yang melukai adalah lidah, ini jangankan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kadang seumur hidup kita masih terasa sakitnya. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah mati pun kita masih teringat, ini orang dulu waktu hidup. Kalau ngomong sakit ya, kalau ngomong bikin orang sakit hati itu. Orangnya udah mati masih terbayang kejelekan ucapannya, padahal nggak boleh ya. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh kita hujat, tidak boleh kita ceritakan. Kalau toh harus kita menceritakan orang yang sudah meninggal, ceritakan yang bagus-bagusnya saja. Ya, jangan pernah kita menghujat, ya, menghina orang yang memang sudah mati. Tidak boleh kata Nabi. Karena dia sudah mendapatkan balasannya di alam barzah. Tak perlu kita hujat, kita ungkit kembali kejelekannya. Tapi itulah kita dalam masyarakat ya. Orang kalau sudah dilukai hatinya itu kadang-kadang nggak sehari 2 hari, bahkan seumur hidup masih terasa. Inilah makna dari satu ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa selamatnya seseorang itu biasanya tergantung dari lidahnya. Kalau dia pandai menjaga lidahnya, insya Allah dia selamat. Tapi kalau dia tidak pandai menjaga lidahnya, biasanya dia akan celaka. Berapa banyak orang yang berkelahi karena ucapan. Berapa banyak orang yang bertengkar karena perkataan. Berapa banyak orang yang bermusuhan karena lidah ini. Bahkan berapa banyak orang yang saling membunuh pun gara-gara lidah ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi menjaga lidah ini bukan perkara yang ringan, berat. Berat bagi kita ini. Maklum karena kita mungkin tinggal di tengah-tengah masyarakat ya. Yang namanya masyarakat ini kan ya namanya juga kita bermasyarakat ya. Orang mudah untuk mengomentari kita. Yang dilihat, yang didengar pasti akan menuai komentar. Jangankan kita berbuat yang tidak baik, kita berbuat baik pun terkadang tidak luput dari komentar orang. Sebaliknya, jangankan orang berbuat tidak baik, orang berbuat baik pun kita terkadang suka komentar. Dulu ada satu cuplikan kecil ya, ada anekdot lah. Ada 2 orang ya, bapak dengan anaknya itu naik seekor keledai. Kebetulan keledai yang dinaiki ini kurus ya, kurus sekali. Nah, 2 bapak ini naik di atas keledai ini.
lewat di perkampungan ya. Sampai di perkampungan orang lihat, kemudian komentarlah orang kampung itu, ini dua orang gak tahu diri ini. Kenapa? Coba lihat, keledai kurus begitu dinaiki dua orang, gak kasihan tuh. Ini dua orang gak punya otak ini. Bapaknya bilang ke anaknya, nak kau dengar nak? Dengar pak. Lalu bagaimana pak? Nah, kalau begitu sudahlah di antara kita saja yang naik keledai ini. Kalau begitu kaulah nak yang naik keledai ini, biar bapak yang di bawah turun jalan nuntun keledai ini. Anaknya tetap di atas, bapaknya turun nuntun keledai. Lewat lagi di perkampungan. Orang komentar lagi, ini anak gak tahu diri ini. Masa iya bapaknya jalan nuntun keledai sementara dia enak-enakan ningkring di atas keledai. Su'ul adab ini anak, gak punya sopan santun. Tega dia, masa bapaknya jalan kaki, dia enak-enakan ningkring di atas keledai. Kata bapaknya, nak kau dengar nak? Dengar pak. Lalu bagaimana pak? Kalau begitu coba nak kita tukar saja. Bapak yang naik di atas keledai, kau yang turun. Baik pak. Anaknya turun, bapaknya naik di atas keledai ini. Jalan terus di perkampungan. Ada lagi orang yang komentar, ini bapak gak punya rasa kasihan sama anak. Dia enak-enakan di atas keledai. Lihat anaknya jalan kaki masa nuntun keledai di gurun pasir. Bapaknya gak punya rasa kasihan. Tuh bapak model apa itu? Bapaknya dengar, nak kau dengar nak? Dengar pak. Lalu bagaimana sekarang pak? Sudah kalau begitu sekarang kita berdua nggak usah naik. Lalu kita berdua jalan kaki sama-sama nuntun keledai ini. Baik pak. Bapaknya turun dari keledai, sama-sama jalan kaki dengan anaknya nuntun keledai. Sampai di perkampungan ada lagi orang yang komentar, ini orang ngapain bawa keledai kalau nggak dinaiki? Lucu ini orang bawa keledai kok malah dituntun berduaan, malah disuruh jalan sendiri, nggak ditumpangi. Ya nggak usah bawa keledai, taruh aja di rumah keledainya. Orang aneh. Bapaknya bilang, kau dengar lagi nak? Dengar pak. Lalu sekarang bagaimana pak? Saking keselnya ini bapak, akhirnya baik nak sekarang ini keledai kakinya kita ikat. Dua kaki belakang kita ikat, dua kaki depan kita ikat, kemudian kita gantung nak, kita gotong seperti orang nandu buruan ya, digotong pakai kayu. Saking keselnya itu. Sampai lewat di perkampungan, orang bukannya diam, semakin ramai tuh orang-orang kampung. Ini orang gila ini, dua orang gila ini. Kenapa? Keledai bukannya dinaiki malah digotong. Ya. Kau dengar nak? Dengar pak. Ya begitulah, kita mah serba salah. Namanya juga masyarakat. Jangankan kita berbuat yang tidak baik, kita berbuat baik pun orang akan banyak komentar. Itu barangkali gambaran kita di masyarakat. Ya. Makanya kita harus hati-hati di masyarakat ini. Ya. Karena banyak sekali perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita yang menuai komentar dari orang lain. Ya. Masjid tidak ada yang adzan, di komen. Masjid gede begini nggak ada yang adzan, kata orang ya. Mana orang-orang itu, percuma ada masjid nggak ada yang adzan. Salah lagi. Begitu ada yang azan kenceng banget, komentar lagi, adzan kenceng-kenceng banget, berisik. Nggak ada yang adzan dikomentari, ada yang adzan dikomentari, serba salah. Kita ngajak orang ya, kita diajak oleh orang, ayo pak kita ke masjid. Kita bilang iya nanti pak, ini sedang ada pekerjaan tanggung. Ngomel tuh orang. Ini orang sudah datang waktu sholat, dia ajak malah pekerjaan melulu. Ya, salah lagi. Besoknya kita nggak diajak, sudah sampai duluan di masjid, orang komentar lagi, tumben kamu sudah awal-awal sudah ada di masjid tuh, kan? Diajak nggak mau salah, kita berangkat sendiri mendahului salah. Itulah komentar orang. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan.
Selamatnya seorang tergantung dari lidahnya. Sehingga pantas dulu ketika baginda Rasul Isra Mi'raj ya, oleh Allah beliau diperlihatkan neraka, Bapak Ibu. Diperlihatkan neraka. Di neraka itu Nabi melihat ada orang, naudzubillah min dzalik ini ya, ada orang yang lidahnya panjang betul itu. Panjang betul menyengser ke tanah itu. Dan memang dipotong oleh dirinya sendiri, dipotong menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Subhanallah, tergunting dari api neraka. Begitu digunting pendek, menjulur panjang lagi. Digunting pendek, menjulur panjang lagi. Terus menerus seperti itu, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya, nggak ada istirahatnya. Di neraka itu kan nggak ada kenal istirahat, Bapak Ibu ya. Tidak kemudian ada waktu istirahat ya. Bel berbunyi, para penghuni neraka ya, saatnya istirahat, azab dihentikan dulu. Enggak ada yang seperti itu ya. Terus menerus seperti itu, enggak akan pernah berhentinya. Nabi melihat ada orang yang digunting-gunting lidahnya. Tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu orang kenapa? Azabnya begitu berat, lidah begitu panjang, digunting oleh dirinya sendiri. Kenapa Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah gambaran dari umatmu, orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Orang yang lidahnya kotor, suka fitnah sana, fitnah sini, gosok sana, gosok sini, adu sana, adu sini, dan dia senang. Orang yang suka ngegosip, orang yang suka mengungkit-ungkit kejelekan orang, orang yang suka mengobrol-obrol aib orang. Inilah akibatnya. Lidahnya begitu panjang, akan digunting menggunakan lidah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya dalam ibadah puasa kita dianjurkan untuk banyak-banyak menjaga lidah ini ya. Karena memang pekerjaan yang tidak mudah ya, bukan pekerjaan ringan menjaga lidah ini. Kadang apa yang kita lihat kita komentari, yang kita saksikan kita komentari. Bahkan kita terkadang merasa paling pintar kalau sudah mengomentari orang. Jadi perasaan yang kita lihat tuh orang semuanya salah, yang benar kita komentar berkali-kali itu. Jadi atau bal kalam, orang yang bisa menjaga lidahnya itu kelak akan mendapatkan, akan menjadi penghuni kamar surga. Amin ya rabbal alamin ya. Makanya kita saat ini menggunakan masker itu ya, itu kita sedikit terbantu ya. Orang menggunakan masker itu ya, selain menjaga adanya kemungkinan virus corona, juga bisa menjaga mulut kita ya. Orang kan kalau sudah pakai masker biasanya kalau bicara rada males ya. Karena ketika bicara kita sekaligus mencium aroma bau yang ada di mulut kita, kecium sendiri. Jadi ngomong tuh rada males. Ini terbantu kita mestinya ya, terbantu untuk menjaga ucapan kita. Tidak gampang komentar terhadap yang kita lihat pada diri orang lain. Satu. Kemudian yang kedua kata Nabi, orang yang nanti akan mendapatkan kamar-kamar surga atau amat tu'am. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Amat tu'am ini orang yang suka memberi makan kepada orang yang kondisinya sedang lapar. Orang model begini kelak mendapatkan kamar surga. Kenapa? Yang dia beri sangat dibutuhkan orang. Oleh sebab itu kita kalau bersedekah itu syaratnya harus ada 3, minimal 3. Pertama harus ikhlas, tentu ya. Kita bersedekah kalau enggak ikhlas, mencari pamrih, mencari pujian orang, ada udang di balik batu, percuma kita bersedekah, nilainya kosong, enggak berpahala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, besar kecilnya pahala. Besar kecilnya yang kita berikan menentukan pahala.
Ya, semakin besar pemberian kita, tentu akan semakin besar pahala kita. Semakin kecil pemberian kita, tentu akan semakin kecil pula pahala kita. Dan memang pemberian itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kita tentu, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Dulu di zaman Nabi Sulaiman itu pernah mengadakan satu, ya. Nabi Sulaiman menggali bantuan, ya, menggali sumbangan kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Jangankan manusia, binatang semuanya nyumbang. Binatang semuanya nyumbang untuk Nabi Sulaiman. Ya. Datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam, ayam nyumbang burung. Datang burung, burung nyumbang belalang. Datang belalang nyumbang semut. Nah, gajah yang datang nyumbang kerbau ngelihat belalang yang datang nyumbang semut tertawa. Hai belalang, buat apa kau nyumbang semut? Kecil banget pemberianmu. Lihat nih saya nyumbang kebo, nyumbang kerbau, kata gajah. Datang Nabi Sulaiman, hei semua rakyatku, para hewan, sumbangan itu sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau kamu gajahnya nyumbang kerbau, pantas pemberiannya gede, kamu juga gede, ya. Belalang nyumbang semut, pantas. Kenapa? Belalangnya kecil, sumbangannya kecil. Yang aneh itu kalau ada gajah nyumbang semut, ada belalang nyumbang kerbau. Udah tahu gajah nyumbangnya semut, udah tuh dia orang kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya megah, gajinya pun besar. Datang pengajian, datang ada sumbangan untuk pengajian, datang cuma ngasih 1.000. Ada panitia pembangunan masjid nyumbang 1.000. Padahal rumahnya mewah, apa enggak malu? Jadi yang namanya sedekah ini kecil besarnya akan ditentukan pula dengan besar kecil pemberian kita. Dan yang ketiga, syarat dari zakat ini adalah azas manfaat. Ya, azas manfaat ini yang kita berikan kepada orang lain itu sesuai dengan kebutuhan. Biarpun kita bersedekah ikhlas karena Allah, tapi kalau pemberian kita tidak begitu dibutuhkan, akan mubazir. Dapat pahala, cuma akan mubazir. Manfaatnya kurang. Misalkan ada pembangunan masjid, ya, panitia berkeliling, ya, minta sumbangan ke orang-orang. Ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang batu. Lah kita nyumbangnya nggak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita nyumbang baju, misalkan nyumbang celana, walaupun kita memberinya ikhlas, tapi yang kita berikan nggak manfaat. Akan manfaat kalau kita nyumbang batu, nyumbang pasir, nyumbang batu bata, nyumbang besi atau uangnya, daripada kita nyumbang sesuatu yang kurang manfaat. Kurang manfaat. Ada orang sedang kelaparan, ya, misalkan kena banjir, mungkin dia di pengungsian, dia kelaparan, gak ada yang memberikan bantuan. Kita datang ngasih bantuan, bawanya malah TV. Kita bawa TV, ya buat apa? Yang mereka butuhkan tuh makanan, minuman, obat-obatan. Jadi akan mubazir kalau kita menyumbang, bersedekah yang manfaatnya kurang dirasakan oleh orang yang kita berikan manfaat itu. Nah, kalau kita memberikan sumbangan, ya, memberikan makanan kepada orang yang memang kelaparan, ini akan sangat besar pahalanya. Kenapa? Yang kita butuh, yang kita berikan kepada dia memang sesuatu yang dibutuhkan. Dengan kita beri dia makanan, dia kenyang, tenaga kembali pulih, dia bisa bekerja, ya, dari hasil yang kita sampaikan kepada dia. Ini lebih besar manfaatnya daripada ada orang kelaparan, kita kasih baju nggak nyambung. Yang dibutuhkan makan, ganjal perut, bukan baju. Biarpun baju harganya mahal, ya buat apa, kurang manfaat. At'amat tu'am, orang yang suka memberi makan kepada yang kelaparan. Ini
masyarakat kita alhamdulillah ya, ada satu budaya yang sangat bagus. Kalau bulan puasa ini, kalau bulan puasa biasanya orang berbondong-bondong menjelang maghrib ke masjid, bawa makanan, bawa minuman ya, untuk takjilnya orang yang berpuasa di masjid, para musafir. Ini sangat bagus. Dia akan dapat pahala double. Pahala dia berpuasa, pahala dari makanan yang dia kasihkan dan dimakan oleh orang. Ya, kan di masjid itu biasanya banyak tuh para musafir yang dia mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib ya, untuk bertakjil. Nah itu kalau kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, berarti kan kita memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, apalagi musafir yang memang rumahnya jauh ya, yang kita kasih untuk mengganjal dia. Setelah dia berpuasa, ini pahalanya luar biasa, double. Kita pahala diri kita berpuasa sendiri, dan pahala kita dari sebab kita memberikan makanan yang kita bawa itu menyebabkan dia kembali segar setelah dia berpuasa. Bahkan orang yang semacam ini dirindukan oleh surga, kata Nabi. Ya, orang yang suka memberi makan kepada yang kelaparan. 2. Adapun yang ketiga, kata Nabi, orang yang nanti akan menjadi penghuni kamar surga, ada masyam, orang yang membiasakan berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Kalau wajib harus ya, Ramadan ini tidak ada tawar-menawar, harus ya. Selain itu kita biasakan melaksanakan puasa-puasa yang sunnah ya. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa di tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura, ada puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan lain sebagainya. Ada puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari di pertengahan bulan seperti yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semakin kita membiasakan puasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang nanti akan menjadi penghuni kamar-kamar surga. Kenapa? Karena esensi dari berpuasa ini adalah menahan diri dari hawa nafsu, ya, mengendalikan diri dari hawa nafsu. Bukan puasanya orang-orang awam ya. Jadi puasa ini ada 3 macam, Bapak Ibu. Ada 3 kelompok orang yang berpuasa. Ada yang pertama nih, siyamul awam. Puasanya orang-orang yang awam. Puasa orang awam ini apa? Dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Sampai di situ. Puasanya hanya dia berusaha untuk tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak ngerokok di siang hari. Selesai ya. Perkara dia berpuasa kemudian ngomongin orang, perkara dia berpuasa tapi dia menggunjing orang, matanya nggak terjaga, lidah nggak terjaga. Yang penting berpuasa melaksanakan gugur kewajiban ya. Ini namanya puasanya orang-orang awam. Yang kedua, ada puasanya orang-orang khusus ya. Al-khawas, orang-orang khusus ini. Nah, orang yang khusus ini berpuasa, di samping dia tidak makan dan tidak minum, dia juga bisa menahan, mengendalikan matanya tidak melihat yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, ya. Kemudian lidahnya tidak mengucapkan yang haram. Di samping dia berpuasa menahan lapar, haus, tidak makan, tidak minum di siang hari, panca inderanya pun diajak untuk berpuasa. Ini namanya puasanya al-khawas, orang-orang khusus. Dan yang ketiga, ada puasanya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Al-khawasul khawas, orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Ini is the best ya, kelompok terbaik. Di samping dia tidak makan dan tidak minum di siang hari, panca inderanya berpuasa dan hatinya pun ikut berpuasa. Mungkin kelompok kita agak susah ini ya. Kalau kelompok ini, dia tidak makan, tidak minum di siang hari, panca inderanya pun ikut berpuasa, hatinya pun diajak untuk berpuasa. Kelompok model begini, kalau dia berpuasa kemudian mikirin makanan, dia anggap gagal puasanya.
Kalau kita kan enggak, kalau berpuasa kadang-kadang ya masih pagi itu sudah merencanakan nanti kira-kira berbuka puasa menunya apa ya. Kita kan begitu. Masih pagi itu sudah mikir nanti maghrib kira-kira yang diminum apa, yang dimakan apa, menunya apa, laukannya apa. Kalau toh mau makan di luar di restoran mana kan begitu. Nah, orang yang puasanya khusus dan lebih khusus sedang berpuasa kemudian pikirannya ke arah makanan, dia anggap puasanya gagal. Dia anggap puasanya gagal. Ya. Kalau kita nggak termasuk yang ketiga dan yang nggak termasuk yang kedua, paling tidak kita masuk kelompok yang tengah-tengah ya. Artinya kita di samping berpuasa tidak makan dan tidak minum, kita berusaha agar panca indera kita ikut berpuasa. Nafsu ini kita kendalikan, bukan kita tahan ya. Nafsu kan nggak mungkin kita tahan, kendalikan. Seperti mobil kan, mobil itu kan ada rem, ada setir. Untuk ngerem pakai apa? Ya pakai rem. Untuk mengendalikan pakai apa? Pakai setir, kan beda. Ya. Jadi kalau kita berpuasanya bisa menahan semuanya panca indera kita ajak, kata Nabi mengatakan apa? Kam min shaim laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Masya Allah ini. Berapa banyak kata Nabi? Berarti banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Puasanya hanya menahan lapar, haus, tidak makan, tidak minum di siang hari. Sementara mulutnya diumbar kemana-mana, matanya diumbar kemana-mana, telinganya mendengar gosip yang macam-macam. Ya. Makanya benar ya, ada alternatif kita ketika berpuasa ya di siang hari, daripada kita ngomongin orang, daripada kita melihat hal yang haram, mending kita tidur. Tidur ini sebagai alternatif ya, agar kita tidak mengumbar panca indera kita ketika berpuasa. Tapi jangan disalahkan ini hadis ini ya. Walaupun tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala, jangan lantas kemudian kita ketika berpuasa sepanjang hari tidur melulu ya, nggak baik. Ya. Habis subuh tidur, bangun-bangun jam 8 ya. Jam 8 duduk sebentar nonton TV, mata ngantuk tidur lagi, bangun-bangun duhur jam 1. Jam 1 bangun, salat duhur, cilang-cilang kita duduk ya. Baca buku ngantuk lagi, tidur lagi, bangun-bangun jam 4. La ilaha illallah. Kalau semacam ini ya sangat berbahaya juga, tidak baik, sangat berbahaya bagi kesehatan. Ada cara lain daripada tidur ini ya. Ada cara lain untuk menghindari maksiat ketimbang tidur ya. Misalkan dengan hadir di pengajian, kita bertadarus Al-Quran, kita ikut dialog-dialog Islam, mendengarkan tausiah-tausiah ya. Itu lebih baik. Jadi walaupun tidur ini merupakan cara kita untuk menghindari maksiat, tapi ada cara yang lebih bagus, yang lebih mulia ketimbang tidur, kan begitu. Ya, ada masyam, orang yang berpuasa, mereka lah orang yang kelak mendapatkan kamar-kamar surga kata Nabi. Yang terakhir, orang yang nanti akan mendapatkan kamar-kamar surga, wasallalillahi billail wan nasi niyam. Orang yang suka sholat karena Allah, billaili di tengah malam, wan nasi niyam ketika manusia sedang pada tidur. Orang yang suka bangun tengah malam, melaksanakan rukuk dan sujud, melaksanakan ibadah taqarrub ilallah, tengah malam dia bangun, sementara yang lain manusia sedang tidur. Ini amalan yang berat juga ini. Tidak semua orang mampu mengamalkan amalan ini nih. Bertahajud, melaksanakan sholat di tengah malam, ketika yang lain sedang pada tidur. Ya. Karena Pak, kita berdoa di siang hari dengan di malam hari beda ya. Tahajud dengan duha ini
rasanya beda. Kalau kita duha jam 7, jam 8, jam 9, ya berbagai macam suara, namun juga siang hari kita dapatkan suara mobil lewat, suara orang teriak-teriak ya, dan sebagainya. Tapi kalau malam hari ketika yang sedang terlelap tidur, kita bangun, kita wudhu, melaksanakan doa tahajud, melaksanakan ibadah kepada Allah, berdoa, di situ tuh rasanya akan beda. Ya, anak muda bilang baper ya, bapernya dapat. Ya. Bapernya dapat, bawa perasaan ya. Beda dengan kita doa ketika siang hari. Di samping kita doa banyak yang lain ya, banyak saingannya. Ya walaupun saingan banyak juga Allah tetap mendengar semua doa-doa kita ya. Satu bumi ini orang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah mah nggak bingung. Allah tahu permintaan dari setiap manusia, walaupun satu dunia dalam waktu yang sama berdoa kepada Allah, Allah tahu. Ya. Tetapi kalau di malam hari memang tuh saat yang paling tepat untuk kita curhat kepada Allah. Suasananya hening, sepi, senyap, ya hanya ada suara-suara jangkrik. Ya. Yang kita ucapkan pun, kita bisikan kata-kata pun akan kita terdengar sendiri ya. Akan merasakan betapa dosa-dosa terbayang di siang hari, tanpa terasa air mata pun menetes ya. Ya Allah, di malam hari ini aku memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosaku, sepanjang hari banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, ampuni ya Allah. Dan Allah pasti mengijabah doa orang yang berdoa di tengah malam itu. Asa rabbuka maqama mahmudah, kata Allah. Allah akan angkat derajat orang yang suka bertahajud, maqama mahmudah, di makom yang terpuji, di tempat yang terpuji. Maka orang yang ahli tahajud, dia menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, menjadi orang yang terpuji. Kalau sudah menjadi orang yang terpuji oleh Allah, di mata Allah, biarpun satu dunia orang menghina kita, tetap kita menjadi orang yang terpuji. Sebaliknya, biarpun satu dunia orang memuji kita, kalau Allah menghinakan kita, tetap menjadi orang-orang yang hina. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya kesempatan, yuk kita biasakan bangun tengah malam. Ya jangan 12 malam juga ya, terlalu malam itu. Jadi waktu-waktu yang sangat tepat itu adalah sepertiga malam terakhir Bapak Ibu. Ya, sepertiga malam akhir ini waktu-waktu menjelang tibanya waktu subuh. Di situ kita masih bisa bertahajud, bahkan di situ waktu yang mustajab. Ya. Kalau jam 12 malam sih terlalu malam lah ya. Jam 1 terlalu malam. Ya boleh, bagus. Bertahajud selesai, kita boleh tidur kembali, boleh, ya, sangat boleh. Cuma yang sangat bagus itu sepertiga malam akhir itu menjelang tibanya waktu subuh. Kita bertahajud, selesai itu langsung kita menunggu tibanya waktu azan subuh, itu sangat bagus. Ya. Ketimbang kita kemudian misalkan jam 12 bangun, jam 1 bangun bertahajud, ya, kemudian subuhnya kelewat, wah buat apa? Percuma kalau kita mengejar yang sunnah, yang wajibnya kelewat. Tahajud sampai berpuluh-puluh rakaat jam 1, jam 2. Begitu subuh tidur, begitu bangun jam 9. Ya buat apa? Ya, yang penting subuhnya ini jangan terlewat ya. Begitu pentingnya sholat tahajud, tapi subuh jauh lebih